Shalom, kami dari kelompok 2 Kimia. Alkitab memiliki beberapa atribut. Nah, dari atribut-atribut Alkitab ini, kita dapat membuktikan kepada kita bahwa Alkitab adalah firman. Dari atribut otoritas melalui 2 Petrus 1 ayat 21 membuktikan kepada kita bahwa Alkitab bukan berasal dari dorongan pemikiran manusia, melainkan dari bimbingan Roh Kudus. Selain menjelaskan tentang atribut otoritas, 2 Petrus pasal 1 ayat 21 juga menjawab pertanyaan mengapa manusia harus percaya kepada Alkitab. Alkitab berasal dari Allah melalui orang-orang pilihannya. Semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keselamatan. Setelah kita mempelajari bahwa Alkitab itu memiliki atribut-atribut penting, yang menjadi fokusnya adalah Alkitab itu memiliki otoritas. Artinya, setiap kata di dalam Alkitab itu merupakan firman Tuhan yang mutlak harus ditaati. Grudem tahun 2000. Sehingga, sebagai orang percaya, kita harus berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Selanjutnya mengenai atribut keniscayaan atau kebutuhan. Menurut Bavinck 2011, iman kepada Kristus bukan didasarkan oleh otoritas Alkitab, tetapi kepercayaan kita kepada Alkitab dan memberikan status khusus kepada Alkitab. Selain itu, Alkitab merupakan sumber terdekat dengan pernyataan Kristus sehingga hanya sedikit kemungkinan berisiko untuk menyerap hal yang tidak murni. Apakah Alkitab dapat dipercaya? Tentu saja, Alkitab sepenuhnya dapat kita percayai dan jadikan pedoman hidup, karena meskipun seperti yang kita lihat Alkitab ditulis oleh manusia, tetapi Alkitab murni adalah firman Tuhan dan langsung ditulis oleh Tuhan melalui perantara manusia. Artinya penulis Alkitab diilhami oleh Allah sendiri, sehingga Alkitab bisa kita jadikan pedoman hidup. Atau dengan kata lain, Alkitab adalah surat cinta Allah kepada manusia agar kita mengenalnya. Menurut buku Grudem tahun 2000, otoritas kitab suci berarti bahwa semua kata dalam kitab suci adalah firman Tuhan. Sedemikian rupa, sehingga ketika kita tidak mentaati perkataan yang dalam kitab suci, berarti kita tidak mentaati Tuhan. Jadi firman Allah adalah yang ilahi, berasal dari Allah. Setiap perintah Allah ada dalam Alkitab, karena Allah lah yang berotoritas. Setiap manusia yang percaya kepada Allah wajib memahami, menghidupi, dan mentaatinya. Nah, selanjutnya, karena Allah telah menyatakan dirinya melalui atribut, ada beberapa tanda pengenalan akan Allah, seperti terjadinya objectified mind, cara berpikir kita akan diubahkan dan disesuaikan dengan mind of Christ, bukan dengan konsep kita sendiri. Kita akan hidup sebagai manusia rohani yang bergaul dengan Allah dengan pola pikir yang baru. Oleh karena itu, agar kita mengalami pengenalan sejati dengan Allah, pertama-tama kita haruslah mau memberikan diri kita terlebih dahulu untuk diubah dan diperbaharui olehnya. Apakah kita manusia bisa mengenal Allah? Tentu saja bisa, karena salah satu atribut Allah adalah communicable. Artinya Allah bisa dikenal, karena Allah berpribadi dan Allah juga berelasi, sama seperti kita manusia. Karena kita manusia adalah gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu kita menjalin relasi dengan Allah, sehingga kita bisa mengenal Allah. Selain itu, kita juga punya moral dan intelektual, sama seperti Allah, karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Mengenal Allah melalui 1. Human experiences, 2. The witness of the scripture. Topik atribut Allah membahas tentang the witness of the scripture, dibagi menjadi 2, incommunicable and communicable attribute. Communicable attribute, Allah bisa dipahami oleh manusia, berpribadi dan dapat berelasi dengan manusia. Terdiri atas 3 bagian. Pertama, atribut intelektual, knowledge, pengetahuan tentang Allah tetap, wisdom, kebijaksanaan Allah yaitu Ia pasti dan rencana yang terbaik, truthfulness, Allah itu benar. Atribut moral kebaikan Allah yang penuh kasih itu agape tanpa minta imbalan dan rela berkorban. Alkitab mengartikan sebagai kebaikan Allah tanpa pamrih kepada manusia yang sering mengabaikannya. Pemahaman ini meresahkan hubungan Allah dengan manusia, itu Allah layak ditinggikan jauh di atas manusia. Selanjutnya atribut kedaulatan, itu kehendak Allah yang berdaulat. Kehendak Allah dapat diartikan sebagai kesempurnaan dari jati dirinya, yaitu Ia dalam tindakannya paling sederhana sebagai kebaikan tertinggi. Manusia merupakan makhluk yang terbatas, ada yang punya keterbatasan fisik ataupun keterbatasan finansial. Namun Allah tidak demikian karena Allah tidak terbatas, dan ketidakterbatasan Allah itu mencakup semua aspek. Allah juga tidak membutuhkan relasi dengan makhluk lain karena Allah sudah cukup dengan keberadaan dirinya sendiri, berbeda dengan manusia yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam menjalani hidup. Allah berasal dari dirinya sendiri. Artinya, Allah tidak bergantung kepada siapapun atau kepada apapun itu, dan Allah tidak diciptakan. Berbanding terbalik dengan kita manusia, kita sangat bergantung kepada Allah dan juga kita tidak akan ada tanpa Allah yang menciptakan kita. Kita sebagai umat percaya akan beroleh damai ketika kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah.